Seorang tahanan kasus narkoba yang baru saja masuk ke rutan Cilodong, Kota Depok, tewas dikeroyok 6 narapidana lainnya. Pengeroyokan tersebut luput dari pantauan petugas karena terjadi di rentan jam pergantian shift. Korban pengeroyokan tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh serta 3 luka tusuk di bagian dada, perut, dan punggung. Diduga pengeroyokan dipicu selisih paham antara korban dengan ke-6 pelaku sejak proses cek kesehatan dan cukur rambut. Tidak satupun petugas menyadari bahwa cekcok mulut ini akan berlanjut pada tindak pengeroyokan. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Primaya Hospital Depok oleh petugas rutan, namun beberapa waktu kemudian dinyatakan meninggal. Tak sebandingnya jumlah antara petugas rutan dengan warga binaan juga jadi alasan mengapa kejadian ini tidak terpantau. Diketahui rutan Cilodong Depok menampung 1.170 warga binaan, sementara jumlah pegawai rutan hanyalah 96 orang. Kalau untuk menerai kita kebetulan kan seperti tadi kan kita kekurangan petugas. Yang kedua ini kan sudah sore, mungkin para petugas kita juga sudah pada pulang. Jangan ada terjadi kembali kekerasan antara Jenazah korban sudah dikembalikan kepada pihak keluarga. Tapi konflik apa sebetulnya yang menyulut para tersangka hingga kemudian melakukan penganiayaan ini, pemirsa? Segera kita update bersama koresponden Zikrullah Sibi yang saat ini tengah berada di Polresta Depok. Zikrullah, ke-6 tersangka bawa peran berbeda begitu, bawa peran masing-masing saat pengeroyokan. Apa sebetulnya yang menyulut emosi mereka hingga pengeroyokan ini terjadi? Kami dengar cekcok mulut bahkan sudah terjadi ya sejak korban menjalani cukur rambut. Ya, terima kasih Agung. Selamat siang pemirsa BTV. Dapat saya sampaikan memang RA berusia 25 tahun ini merupakan tangkapan dari Polda Metro Jaya. Kemudian kasus terkait narkoba dilimpahkan ke Polres Metro Depok karena penangkapannya berada di wilayah Depok. Nah, kemudian setelah dilakukan penyidikan selama 30 hari, maka dinyatakan bahwa berkas korban ini lengkap. Lalu kemudian korban karena sudah P21 kemudian dikirimkan ke rutan Cilodong dengan status tahanan titipan dari Kejaksaan Kota Depok. Nah, petaka dimulai dari sini, Agung. Ketika baru saja masuk, korban ke rutan Cilodong mengikuti proses pemeriksaan kesehatan, kemudian cukur rambut hingga botak. Kemudian disinilah menjadi cekcok. Dan memang informasi yang bisa saya himpun memang ini merupakan sudah dendam lama, Agung. Kemudian setelah korban masuk ke rutan Cilodong, memang korban ini memang sudah ditunggu oleh narapidana lainnya, begitu. Nah, ketika terjadi cekcok, kemudian tidak dapat dilerai, tidak terpantau, begitu maksud saya, tidak terpantau oleh petugas rutan Cilodong sendiri. Nah, cekcok berujung dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh narapidana lainnya berjumlah 6 orang dengan peran masing-masing. Ada yang memukul dengan bangku, lalu kemudian ada kabel juga. Kemudian memang seperti yang dinyatakan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ari, itu terdapat 3 luka tusukan di tubuh korban. Nah, luka tusukan inilah yang Zikrullah, ini juga jadi pertanyaan kami karena selain luka lebam, korban juga diketahui kan mengalami luka tusuk di bagian perut dan punggung. Apakah sudah ada keterangan dari pihak rutan? Dari mana para tersangka kemudian mendapatkan senjata tajam untuk menusuk korban? Padahal status mereka semua sudah menjadi tahanan. Ya, Gung, memang belum ada keterangan resmi dari mana senjata tajam itu digunakan, dari mana senjata tajam itu digunakan. Namun dapat diduga senjata tajam yang digunakan itu merupakan alat cukur yang ada di lokasi saat proses pencukuran tes kesehatan, begitu, Agung. Oke, tadi Anda juga menyebutkan bahwa ternyata ini merupakan dendam lama antara para pelaku dengan korban. Artinya ini sudah direncanakan atau memang terjadi secara spontan begitu pada saat kronologis berlangsung cukur rambut tersebut?
Ya memang belum ada keterangan resmi kejadian ini direncanakan atau tidak, tapi memang kejadian tersebut spontan terjadi di lokasi pemeriksaan kesehatan dan cukuran, dan seperti diketahui memang korban ini sebelumnya memang pernah juga mendekam di rutan Cilodong dengan kasus yang sama begitu, Agung. Oke, jadi antara korban dan keenam pelaku sebetulnya bisa jadi sebelumnya sempat berinteraksi ya, sudah sempat saling mengenal begitu ya, karena sempat ditahan juga di sana. Zikrullah, korban kami dengar juga sudah dikembalikan kepada pihak keluarga. Tetapi untuk para pelaku keenam tahanan di sana begitu ya, ancaman hukuman tambahan apa yang akan dikenakan pada 6 tersangka pengeroyokan ini? Ya betul Agung, memang jenazah korban memang sudah dipulangkan ke rumah keluarga dan bahkan sudah dimakamkan. Nah, untuk ancaman hukuman memang pihak rutan Cilodong menyerahkan seluruhnya kasus ini ke Polres Metro Depok, dan keenam tersangka keenam pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini memang saat ini masih dikenakan pasal 170 dan pasal 351 KUHP tentang pengeroyokan dan penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia, dan ini ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara begitu, Agung. Oke, tetapi tidak dikenakan pasal hukum berencana begitu ya, karena memang tidak ada indikasi ini direncanakan, hanya pertemuan secara spontan pada saat cukur rambut. Terima kasih Zikrullah atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.